Menurut saya paroki itu mengejawantakan sebuah arketipal atau unconscious kolektif seorang jester. Seorang jester itu selalu hadir dalam sejarah di mana raja-raja itu selalu ada jester di dalam court gitu ya. Hanya seorang jester inilah yang bisa bilang bahwa rajanya telanjang. Hanya seorang jester inilah yang bisa bilang kebenaran tanpa takut dibunuh raja. Karena kalau dia dibunuh raja, rajanya pasti nggak populer. Jadi pada waktu Raja Prancis perang dengan Raja Inggris, kapal-kapal dari Prancis tuh tenggelam semua. Nggak ada satupun yang berani bilang ke Raja Prancis kalau kapal kita tenggelam. Cuma si jester, si joker ini dia bilang bahwa yaitu karena tentara-tentara Inggris nggak ada yang bisa berenang. Gitu. Akhirnya bisa dihasilkan. Tapi pada malam hari ini saya ingin agar paroki bukan sebagai jester tapi sebagai sage, sebagai intelektual yang saya sangat hormati. Nah, antitesa saya adalah seperti ini paroki. Logika, reason yang paroki sangat junjung tinggi, itu adalah privilege kaum intelektual. Itu adalah privilege kaum intelektual. Kaum yang beruntung yang bisa hadir di dalam universitas. Sebagian besar masyarakat tidak mendasarkan tindakannya kepada logika dan reason. Mereka mendasarkannya kepada narasi dan imajinasi. Imajinasi akan rasa susah yang sama, geographic territory, Ben Anderson, Edward Said, semua bilang begitu. Jadi, sebagai seorang intelektual, saya mengharapkan lebih dari paroki. Bahwa 0% presidential threshold itu bukan narasi. Layaknya Indonesia negara besar, itu bukan narasi. Indonesia kiblat panjat tebing dunia, itu narasi. Seperti itu. Nah, apa narasi yang paroki tawarkan yang bisa menjadi landasan tindakan Indonesia, sebuah cerita yang kalau dipercaya orang Indonesia tahu dia ke depan akan hadir di mana? Akan apa? Akan berakhir di mana? Akan hadir di mana? Indonesia. Iya. Akan berakhir di IKN. Oke. Serius ya terangkan itu. Oke, sebentar saya potong sedikit sebentar. Oke. Itu narasi loh Pak. Itu narasi bahwa untuk lepas dari kolonialisme kita harus pindah. Itu narasi.